Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim, ada 4 amalan yang mendatangkan rezeki itu lancar. Kenapa kita bahas ini kaum muslimin? Karena ada kalanya kita yang senantiasa bekerja maksimal dan mendapatkan rezeki sesuai harapan, sesuai impian. Ada kalanya kita yang bekerja maksimal pagi hingga malam, bahkan setelah pulang kita lanjutkan pekerjaan itu, namun belum sesuai harapan. Bahkan ada kalanya kita yang belum bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan, namun ada saja datang rezeki secara tiba-tiba. Dan ada kalanya kita yang tidak bekerja sama sekali, mungkin malas, capek, tidak berapa yang dapat, akhirnya kita putus asa, sehingga akhirnya kita minta-minta di dunia. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, kita sebagai pemimpin, kita sebagai laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, maka memiliki tanggung jawab mahar dan nafkah untuk istri, anak-anak dan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kerja keras. Jikalau kita telah selesai terhadap suatu urusan, maka jangan lupa melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Dan setiap perjalanan kita itu tidak selamanya mulus. Sebagaimana tatkala kita berjalan di jalanan, maka ada yang berbelok, ada yang licin mulus, bahkan ada yang berlubang. Itulah kehidupan. Senantiasa kita dituntun untuk bekerja keras, berusaha, dan jangan lupa tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal maka Allah akan cukupkan kebutuhan baginya. Untuk itu 4 amalan yang mendatangkan rezeki itu lancar di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama ialah qiyamul lail. Qiyamul apa Pak Ibu? Qiyamul lail. Ada istilah ihya'ul lail, ada istilah qiyamul lail, ada tahajud, ada tarawih dan segala macamnya. Kalau kita lihat, kalau ihya'ul lail itu bermakna menghidupkan malam. Dengan apa kita hidupkan malam tersebut kaum muslimin? Yaitu dengan perbanyak ibadah. Apakah ibadah yang kita lakukan itu seperti saat ini berzikir, mendengarkan ilmu, atau menyampaikan ilmu, atau iktikaf di dalam masjid, atau sedekah, membaca Al-Quran, atau solat-solat sunnah? Itulah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Namun kalau kita berbicara tentang qiyamul lail, yang asal katanya qoma yaqumu qiyaman, yang bermakna mendirikan malam. Dengan apa kita dirikan malam itu? Itulah dengan solat-solat sunnah malam kita tingkatkan. Ibadah wajib maghrib dan isya kita lakukan, dan kita perbanyak ibadah qiyamul lail, solat-solat sunnah malam, yang dimulai waktunya setelah terbenamnya matahari hingga sebelum subuh kaum muslimin. Jadi ibadah solat sunnah qiyamul lail ini minimal 2 rakaat. Dalam hadis Nabi, solatul laili masna masna. Solat sunnah malam itu minimal kita lakukan 2 rakaat. Jadi waktunya lebih umum mulai setelah terbenamnya matahari hingga sebelum subuh. Pertanyaan selanjutnya, ketika kapan kita mungkin mengamalkan ini? Misalkan bapak ibu atau keluarga kita memiliki pekerjaan yang shift malam, mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh, akhirnya tidak tidur, maka lebih ditekankan untuknya untuk solat sunnah qiyamul lail. Namun jikalau kita mampu kita bangun sebelum subuh, misalkan jam 4 subuh, 4 sebelum subuh, setengah 5 sebelum azan berkumandang, maka kita lakukan solat sunnah tahajud. Itulah yang kita amalkan selama ini. Ada ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah apapun, apakah solat, sedekah, belajar, atau qiyamul lail, solat sunnah yang kita lakukan minimal 2 rakaat yang waktunya sampai sebelum subuh. Dan jikalau kita sempat tidur, maka itulah yang dinamakan dengan solat sunat tahajud. Itulah pendapat ulama, jumhur ulama di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah
Al-Kuwaitiyah disebutkan bedanya qiyamul lail dengan salat sunat tahajud. Kalau qiyamul lail sifatnya umum, panjang artinya, Bu. Kalau salat sunat tahajud lebih khusus waktunya ba'dan naum, setelah kita bangun tidur sebelum subuh berkumandangnya azan, maka kita lakukan minimal 2 rakaat tahajud. Dan kalau kita mungkin capek, banyak pekerjaan, dikhawatirkan kita tidak mampu untuk bangun sebelum subuh, maka alangkah mulianya setelah sholat isya kita sambung 2 rakaat ba'diyah isya dan 2 rakaat qiyamul lail. Niatnya apa, Ustaz? Usolli sunnah qiyamul lail raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah qiyamul lail 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itulah amalan pertama yang mendatangkan rezeki itu lancar, berkah. Semoga dapat kita amalkan, karena tidak sedikit ayatnya menekankan, menuntun kita untuk perbanyak ibadah salat sunnah malam. Kumil laila illa qalila. Laksanakanlah malam itu dengan ibadah salat sunnah malam illa qalila, kecuali yang sedikit hamba yang melakukannya dan sedikit waktu yang diperlukan untuknya. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, masyhur ayat ini kaum muslimin, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail bermakna dan dari malam itu. Kemudian ulama menafsirkan, membatasi kata-kata min itu litab'id, untuk sebahagian malam. Jadi ada kalanya kita kaum muslimin ada yang fokus ibadah seumur hidup sehingga lalai kewajibannya. Jadi ayat ini hanya menuntun untuk sebahagian malam kita lakukan. Artinya apa? Tatkala kita sebagai manusia, kita juga punya nafsu untuk tidur, untuk beristirahat. Janganlah sampai kita ibadah salat sunnah malam semalam suntuk yang dimulai jam 9 malam hingga subuhnya, yang mana itu bisa melalaikan kewajiban tatkala kita memiliki kewajiban bekerja pada paginya. Padahal Allah menuntun, Nabi menuntun kita agar senantiasa menjaga amalan wajib dan tingkatkan amalan sunnah. Namun jikalau sunnah kita perbanyak sehingga lalai kewajiban, maka itu gagal faham, sesat menyesatkan. Karena ada sebahagian kelompok sibuk berusaha tanpa berdoa, tanpa ibadah. Ada juga kelompok kedua sibuk beribadah sehingga lalai dunia, sehingga dia menelantarkan keluarga dan anak-anaknya. Nauzubillah min zalik. Sehingga dan dari sebahagian malam saja kita lakukan ibadah qiyamul lail atau tahajud sebagai bentuk nafilah, bentuk sunnah, maka Allah berjanji di dalam ayatnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menempatkan hambanya bagi yang melakukan salat sunat tahajud di tempat maqam yang terpuji. Itulah janji Allah Ta'ala. Bahkan suatu kisah, Ali Husain Zainal Abidin, suatu ketika ia berwudu, kaum muslimin lantas ia gemetar sehingga keluarga beliau bertanya-tanya, ada apa wahai Ali Husain Zainal Abidin? Kemudian ia menjawab, kepada siapa aku berdiri setelah berwudu ini? Artinya apa, kaum muslimin? Tatkala kita berwudu sebelum sholat, kita senantiasa dituntun untuk menyucikan anggota tubuh dan jangan lupa menyucikan hati kita. Tatkala kita bersungguh-sungguh, apalagi ibadah sholat, karena sholat itu adalah amalan pertama kali yang akan dihisab nantinya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan pertama kali yang akan dihisab nanti adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka baiklah semuanya. Kemudian tatkala kita ingin rezeki lancar, hidup lancar, lagi berkah, maka bagaimana posisi solat kita selama ini? Apakah setiap tahunnya hingga saat ini level kita berada di level solat yang sama dengan tahun sebelumnya? Apakah dengan solat yang kita lakukan membawa keberkahan, kedamaian, ketenangan, atau bahkan solat yang kita lakukan membawa kesombongan? Untuk itu 5 level hamba yang solat yang perlu kita renungkan agar solat kita
dari waktu ke waktu ada peningkatan bertambahnya kekhusyukan di dalam solat. 5 level yang pertama yaitu solat kadang-kadang dan lanjut bermaksiat. Dan ini mendapat ancaman dari Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian celaka hingga masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka nanti akan menjawab, kami dahulu di dunia tidak melakukan solat. Kemudian apalagi kaum muslimin, walam nakun nut'imul miskin, Quran surat Al-Mudaththir. Yang kedua, karena ia tidak memberi makan kepada fakir miskin, tidak membantu orang yang membutuhkan. Jadi tatkala kita sebagai hamba Allah, senantiasa kita dituntun untuk memperhatikan solat kita. Jangan sampai tahun ke tahun tidak ada peningkatan, bahkan tidak khusyuk dalam solat. Jangan sampai kita tergolong kepada penghuni neraka Saqar karena 2 sebab. Yang pertama, tidak solat di dunia, dan yang kedua, tidak memperhatikan kaum fakir miskin. Solusinya apa kaum muslimin? Tatkala kita terkadang solat, kadang-kadang kemudian senantiasa bermaksiat, maka anggaplah solat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya melepas kewajiban. Tatkala kita menganggap solat itu sebagai kebutuhan, maka pasti tatkala kita capek, letih, sibuk oleh dunia, sibuk oleh harta, kita senantiasa meluangkan waktu untuk solat. Namun tatkala kita meyakini solat itu sebagai kewajiban, seakan-akan itu menjadi beban di dalam hidup kita, sehingga jikalau iman kita lemah, maka terkadang kita terlena oleh hawa nafsu dan kita lalai meninggalkan solat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga solusinya tatkala jika ada di antara kita yang dahulunya berada di posisi yang pertama ini, solat kadang-kadang kemudian maksiat senantiasa berlanjut, senantiasa kita ubah niat, anggaplah ibadah solat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya melepas kewajiban. Adapun poin yang kedua, level hamba yang solat, solat senantiasa dilakukan namun belum menghayati bacaan solat, belum menghayati gerakan di dalam solat. Fawailul lil musallin, maka celakalah hamba yang solat. Kalau dipahami ayat, satu ayat ini membawa ambigu Bapak Ibu. Celakalah bagi hamba yang solat. Kalau orang yang tidak melanjutkan ayatnya atau hanya membaca satu ayat terjemahan ini lantas ia pahami oleh akalnya tanpa berguru, tanpa melihat konteks ayat, Allah solat celaka juga, masuk neraka juga, ancak nak solat. Itu kalau sesat menyesatkan. Celaka di sini bermakna ketika kapan bisa celaka dalam solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi hamba yang solat ketika ia lalai dari solatnya. Sedangkan orang yang solat saja bisa celaka, apalagi tidak solat. Maka jangan sampai menimbulkan kepemahaman bahwasanya kalau mode itu nak usah sewa solat lah. Tidak. Sedangkan hamba yang solat saja bisa celaka, apalagi hamba yang tidak solat. Kemudian ulama menafsirkan kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana makna lalai yang dikatakan di dalam ayat surat Al-Ma'un itu. Maka lalai dari segi waktunya dan dari segi kolbunya. Lalai dari segi kolbunya, ia solat, membaca dan bergerak dalam solat, namun hatinya lalai mengingat Allah. Hatinya tidak khusyuk, hatinya teringat oleh dunia dan seisinya. Takana beko makana, takana lo api kompor alamati atau alun. Makanya ketika ingin solat, maka kita mesti memaksimalkan menuju khusyuk. Jangan sampai dunia dan seisinya kita ingat ketika solat. Lalai dari segi hatinya, itulah ketika solat. Kemudian lalai dari segi waktu solat, maka lalai dari segi waktu solat ini ulama berpendapat, berijtihad, ketika ia mengulurkan waktu solat. Misalkan solat maghrib tadi jam 6:30 dan solat isya masuk 7:30. Ia tunda waktu, lah jam 7 harusnya solat sampai 7:15.
alunnya sholat. Hingga datang azan sholat isya, itulah yang dikatakan lalai. Tapi kaum muslimin, jalan tengahnya ulama berpendapat, jikalau kita berada di suatu wilayah, maka alangkah mulianya kita sholat fi awali waktiha. Sholatlah di awal waktu. Jangan kita tunda-tunda, karena belum tentu kita akan hidup sekian detik setelah itu. Maka senantiasalah kita bergegas untuk sholat di awal waktu. Dan jikalau kita misalkan suatu dalam keadaan darurat, maka jangan sampai kita mengulur waktu hingga habisnya waktu sholat itu. Jikalau kita terlewati suatu waktu sholat, maka itulah yang akan menyebabkan kita lalai, celaka, masuk dalam neraka nantinya. Nauzubillah. Adapun solusinya, jikalau kita tidak khusyuk terhadap sholat, pada solusi yang level kedua ini, senantiasa kita kaji, kita dalami ilmu fikih ibadah sholat. InsyaAllah hati kita akan khusyuk nantinya, apalagi jikalau kita mampu memahami bacaan setiap lafaz yang kita ucapkan di dalam solat. Adapun level yang ketiga, kaum muslimin, solat itu ia jadikan sebagai bahan untuk mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya kaum muslimin, kawan awak ala solat tapi senantiasa aja bermaksiat, senantiasa aja bau mengumpat, bagunjiang, dusta, bahkan korupsi. Apakah ayat ini yang salah? Tidak. Ayat tidak akan pernah salah. Yang salah itu adalah pelakunya atau personalnya. Pelaku muslimin itu yang tidak paham tentang solat. Hakikatnya solat itu mencegah keji dan mungkar. Jikalau ada ia solat namun senantiasa hidupnya bermaksiat, melakukan suatu dosa, maka solatnya itulah yang belum sempurna. Belum bisa memahami rukun, bahkan mengamalkan sunnah-sunnah solat, belum khusyuk di dalam solat, sehingga ketika ia solat senantiasa juga bermaksiat yang menyebabkan ia itu melakukan suatu dosa. Hakikatnya solat yang benar dan khusyuk itu mencegah keji dan mungkar. Dan jikalau kita berada di posisi yang ketiga ini, senantiasa kita ubah niat kita, kita jaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, terutama dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Adapun yang keempat, level hamba yang solat di sini, ia solat namun hanya ibadah solat yang wajib yang dilakukan, sehingga amalan sunat terkadang ia tinggalkan. Tetapi pada level yang keempat ini, jikalau kita berada di yang level 4, setidaknya kita telah beruntung, telah mulia, karena kita tidak lalai dari kewajiban. Kalau lalai dari kewajiban, Bapak Ibu, itulah yang berbahaya. Tapi kita tetap senantiasa memotivasi diri kita untuk banyak kita tingkatkan ibadah sunnah. Niscaya ibadah sunnah itu akan menutupi ibadah kekurangan, ibadah wajib yang berkurang, yang terkurang itu. Dan jikalau kita berada di level yang keempat ini, maka ulama menyampaikan nasihat kepada kita, jikalau iman kita naik, maka perbanyak tingkatkan ibadah sunnah. Dan jikalau kita sibuk oleh pekerjaan dunia dan segala macamnya, maka jangan lalaikan kewajiban. Tatkala iman naik, perbanyak ibadah sunnah. Tatkala kita sibuk oleh dunia dan segala seisinya, kita pertahankan amalan wajib. Dan adapun level yang kelima, sebagaimana tatkala kita musafir, ingin menginap di suatu hotel, pasti semua kita sepakat ingin berada di hotel bintang 5. Tatkala solat di level yang kelima ini, ia solat dan senantiasa perbanyak amalan-amalan sunnah. Dia menjaga hablum minallah. Dan jikalau kita hidup di dunia ini pelit, maka semua harta itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Umur kita akan dimintai pertanggungjawaban. Harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana cara kita mendapatkan harta dan bagaimana cara kita mengeluarkan harta. Dahulu mungkin
Telah dibahas juga hadis yang ke-10 oleh ustaz yang lain, penyebab doa itu tidak ijabah. Salah satunya yaitu mat'amuhu haram, makanannya yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya yang dipakai juga yang pakaiannya haram. Maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Ta'ala? Karena Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik, halalan thayyibah. Padahal kaum muslimin, Allah akan mengijabah doa hambanya tatkala ia musafir. Tetapi hadis 10 itu menjelaskan tatkala dia musafir berdoa kepada Allah, ia angkat tangannya mengangkat tangannya ke atas langit lantas berdoa, tetapi Allah tidak mengijabah. Setelah diteliti, mat'amuhu haram, makannya yang haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Maka jikalau kita sebagai suami memiliki tanggung jawab nafkah, maka bagaimana cara harta yang kita dapatkan dan bagaimana cara kita mengelolkan harta itu. Dan tatkala kita bersedekah, insya Allah akan menutupi segala kekurangan, segala aib yang ada itu. Dan jikalau mungkin kita memiliki jabatan, tatkala kita pernah mengambil hak-hak orang yang kita zalimi, maka tidak cukup untuk bertaubat. Mesti kita kembalikan hak yang kita tindas itu. Jikalau kita hanya bertaubat kepada Allah, lantas kita tidak mengembalikan uang kas negara, uang yang kita ambil tanpa hak, maka pasti doa tidak akan dijabah oleh Allah. Dan harta yang kita dapatkan walaupun banyak, pasti akan membawa laknat bagi kita, tidak akan selamat hingga akhir hayat. Na'udzubillahi min zalik. Itulah 4 amalan yang mendatangkan rezeki lancar. Di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan yang pertama itu qiyamul lail, perbanyak salat sunnah malam. Apakah dengan salat sunnah malam atau dengan salat sunnah tahajud jikalau kita mampu bangun tidur sebelum subuh? Itulah di dalam kitab fikih Mausu'ah. Yang kedua, tatkala kita lancar rezeki dan berkah, senantiasa memohon ampunan kepada Allah, terutama pada waktu sahur, pada waktu malam. Dan yang ketiga, jikalau kita mampu mengamalkannya, senantiasa kita mewakafkan diri untuk berzikir kepada Allah. Dengan mengingat Allah itu pasti hati akan tenang. Dan jangan lupa setelah berzikir senantiasa perbanyak salawat, karena nanti dari kiamat salah satu agar kita bisa masuk surga nantinya, salah satu jalannya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Berbanyaklah salawat terutama pada hari Jumat. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, jangan lupa kita berkomitmen sedekah. Apakah sedekah kepada fakir miskin, berinfak untuk masjid, mewakafkan harta yang kita miliki untuk membangun pendidikan sekolah, TPQ, rumah tahfiz dan segala macamnya. Itu semua hakikatnya saling berbagi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita tutup dengan wasiat Imam Abu Hamid, An-nasu halaka illal alimun. Manusia akan celaka, akan binasa kecuali hamba yang berilmu. Wal alimuna halaka illal amilun. Dan hamba yang berilmu akan binasa, akan celaka kecuali hamba yang beramal. Wal alimuna halaka illal mukhlisun. Dan hamba yang berilmu, beramal akan binasa kecuali bagi hamba yang ikhlas. Ikhlas beramal. Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Semoga Allah merahmati segala pengorban kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf jikalau ada kekurangan tidak pada tempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.